Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismail Channel. Ini bagi mewakilkan berkenaan dengan lagu Halo Halo Kuala Lumpur, yaitu sepatutnya lagu itu daripada Halo Halo Bandung kan, tapi diciplak dan dikatakan diciplak oleh Malaysia sendiri, yaitu menjadi sebagai Halo Halo Kuala Lumpur. Dan ternyata kita sendiri pun tidak pernah lagi melihat kepada video itu ataupun tahu menahu berkenaan dengan Halo Kuala Lumpur itu, sehinggalah viral di Indonesia dan kita baru tahu kewujudan lagu itu. Dan kerana lagu itu telah wujud pada tahun 2018 dan juga kita dengarkan penjelasan ini daripada Dubes di Indonesia itu yang menyatakan bahawa lagu ini bukan dibuat di Malaysia tetapi di bahagian India. Jom kita dengarkan penjelasan ini, guys. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hermono. Selamat sore, Mas David. Baik, Pak Hermono, terkait dugaan penciplakan lagu Halo Halo Bandung yang dilakukan oleh Malaysia, upaya apa yang saat ini sudah dilakukan? Jadi begini ya, dalam dunia media sosial, semua orang dapat membuat konten ya, dan itu dapat dibuat dari mana saja. Nah, ini kan seolah-olah kita ini sudah mengambil suatu kesimpulan bahwa pembuat konten itu adalah orang Malaysia, kan begitu. Ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu hati-hati karena dari hasil penelusuran kami, YouTube atau animasi di YouTube itu bukan baru, dia sudah diunggah sejak Juni 2018 ya. Lalu kita juga sudah menelusuri URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Ternyata itu adanya di India. Jadi yang mengunggah itu, pertama mengunggah itu namanya pakai nama dia Geisa_Photo, dan pengelola dari domainnya itu ada di India. Nah, ini saya kira juga perlu hati-hati sebelum kita mengambil kesimpulan. Kita jangan sampai terulang di tahun 2021 ya. Ini ada kasus yang kira-kira agak mirip ya, yang dianggap sebagai, tapi ini bukan penciplakan, yang lalu itu adalah pelecehan. Jadi ada burung Garuda Pancasila itu kepalanya diganti dengan gambar ayam ya, lagu Indonesia Raya itu. Memang di situ ada atribut Malaysia. Lalu kita serta-merta mengambil kesimpulan itu yang membuat orang Malaysia kita marah gitu kan. Nah, padahal setelah kita telusuri itu yang membuat juga orang Indonesia, ya, orang Indonesia, anak-anak yang ada di Sabah, anak PMI. Jadi sebelum kita mengambil suatu kesimpulan, saya kira perlu hati-hati karena media sosial itu ya orang boleh pakai nama saja. Kalau katakanlah tadi saya katakan namanya yang mengunggah itu Geisa, itu apakah dia orang Malaysia? Kan kita nggak tahu juga ya. Orang bisa pakai nama apa saja. Nah, yang sudah kita lakukan, kita sudah menginformasikan masalah ini kepada Komisi Komunikasi dan Media Sosial Malaysia ya. Nah, mereka ya silakan saja kalau Indonesia ingin menyampaikan pengaduan, tetapi tentu harus ada bukti-buktinya. Nah, sekarang ini kan kita sudah mengambil kesimpulan bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia dan itu dibuat juga di Malaysia. Padahal kan kita belum sampai ke sana. Jadi ini ya persoalannya, saya kira adalah dalam kita memberikan tanggapan harus ada prinsip kehati-hatian juga. Jangan sampai kita hanya karena emosi lalu menuduh. Misalkan Malaysia menciplak atau Indonesia harus protes, padahal kan kita belum sampai ada bukti bahwa itu dibuat oleh orang Malaysia juga kan. Baik. Ini persoalannya. Baik, tapi Pak Dubes artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa konten ini sudah diposting sejak beberapa tahun yang lalu dan alamat URL yang mengunggah postingan ini berada di India, bukan di Malaysia. Ada di India, namanya itu epicentrumnetwork.id yang ininya ya, domainnya itu. Kalau kita teliti ya, tadi saya minta staf untuk meneliti, dan itu sudah diunggah itu 30 Juni 2018. Jadi ini bukan barang baru juga. Saya tanya kepada teman-teman yang sudah lama di sini, nggak pernah dengar juga
Lalu saya tanya kepada teman-teman Malaysia, nggak tahu, dan di sekolah-sekolah Malaysia pun tidak ada yang mengajarkan anak-anak sekolah katakanlah menyanyikan lagu itu. Jadi ini kan kreativitas lah ya, seorang content creator yang saya nggak tahu tujuannya apa. Mungkin saja itu tujuannya komersial supaya banyak subscriber, banyak orang yang menonton. Tetapi yang jelas kita belum dapat menyimpulkan bahwa ini dilakukan oleh orang Malaysia dan juga dilakukan di Malaysia misalkan. Jadi kita harus memastikan dulu gitu ya, karena sampai saat ini saya sudah mencoba meneliti, belum sampai ada kesimpulan itu. Yang jelas URL-nya itu, alamat domainnya itu ada di India ya, bukan di Malaysia. Baik, ini penting ya agar dipahami oleh masyarakat Indonesia bahwa bukan berarti ketika konten itu bersimbol negara tertentu berarti dibuat di sana begitu ya Pak Dubes. Baik. Iya, karena kan bisa dibuat sekarang, konten juga bisa dibuat dari mana saja. Iya, ya, baik. Seperti saya ketemukan tadi, yang buat ternyata orang Indonesia punya dulu mengganti kepala burung Garuda kepalanya jadi kepala ayam. Baik, kan semoga ini bisa dimengerti oleh masyarakat, utamanya netizen di tanah air. Terima kasih Pak Dubes Hermono sudah bergabung bersama kami di iNews. Oke, sekarang nih kita tengok pula bahagian lagu Kanak TV ini. Ini pertama kali juga kita tahu berkenaan dengan YouTube channel yang bernama sebagai Lagu Kanak TV. Dan kalau ikutkan untuk bahasa Melayu pun tidak menggunakan Lagu Kanak TV itu, tetapi lebih kepada anak-anak. Bukan menggunakan perkataan kanak, tapi menggunakan anak-anak, lagu anak-anak TV ataupun lagu budak gitu. Kanak-kanak lah yang sepatutnya. Tetapi di sini bila kita dengarkan betul-betul liriknya, bukanlah sepenuhnya menggunakan lirik bahasa Melayu, tetapi lebih kepada bahasa Indonesia. Dan juga video ini telah dipost dari 5 tahun yang lepas lagi. Dan untuk pengetahuan juga, lagu kanak-kanak ini tidak pernah lagi digunakan pada kanak-kanak sehingga sekarang, termasuklah anakku sekali, untuk digunakan sebagai lagu utama buat kanak-kanak. Dan juga sebutan liriknya pun tidak menggunakan ibu kota Keriangan, tetapi lebih kepada menggunakan bandar. Jadi seperti yang Dubes memberitahu sendiri, Dubes Indonesia memberitahu bahwa ini merupakan daripada India sendiri dan bukan daripada Malaysia. So, tapi kita pun sendiri masih lagi dalam kajian untuk mengetahui lagu Kanak TV ini siapakah pemilik sebenar untuk yang menciplak lagu-lagu tersebut. Dan kalau tengok karakter juga, karakter daripada lagu Kanak TV ini pun agak kurang meyakinkan, kerana cara mereka display karakter itu lebih kepada macam Indian style punya pemakaian gitu, berbanding menggunakan macam penggunaan baju Melayu, baju kurung begitu, ataupun yang bertudung, berkerudung begitu. Jadi ini agak pelik bila dorang buat konten lagu Kanak TV ini untuk Malaysia. Jadi daripada aku sendiri, kalau ada kesilapan daripada kami juga, kami minta maaf lah daripada pihak Malaysia begitu. Tetapi lagu ini bukanlah dan tidak pernah pun kami tengok dan tidak pernah kami bagi tahu bahawa lagu ini merupakan lagu yang ya betul memang digunakan sepenuhnya daripada lagu Hello Hello Bandung ditukarkan kepada Hello Kuala Lumpur. Tetapi seriously, lagu ini tidak pernah kami dengarkan sendiri. Ini secara jujurnya daripada aku sendiri, daripada tim Depaci juga, memang first time kami tengok lagu Hello Kuala Lumpur ini.